Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa unta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih berhenti di depan pintu rumah sahabat Abu Ayyub Al-Ansori radhiyallahu an saat hijrah ke Madinah? Sebelum melanjutkan kisahnya, alangkah baiknya subscribe dahulu channel Bedeguk 2020, like, komen, dan share. Suatu waktu Nabi Sulaiman alaihi salam dan sahabat beliau Tuan Tubah Harari pergi mengunjungi Yatrib, Madinah. Baginda Nabi Sulaiman memerintahkan tandunya untuk turun di suatu tempat yang dinamakan Yatrib, dan memberitahu sahabatnya Tuan Tubah Harari, bahwa disinilah Nabi Muhammad Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi dari para Nabi akan datang. Nabi Sulaiman alaihi salam berkata, apabila beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada di sini, aku akan membantu beliau mengikatkan tali sepatunya. Tuan Tubah Harari begitu kaget dan menjawab, Nabi ini apakah derajatnya akan lebih tinggi dari Anda? Ya, derajat Nabi Muhammad Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih tinggi dari derajat seluruh Nabi, jawab Nabi Sulaiman. Tuan Tubah Harari lalu memohon kepada Nabiullah Sulaiman alaihi salam, apakah beliau boleh tinggal di situ untuk menunggu raja dari seluruh nabi, imam dari para rasul. Nabiullah Sulaiman alaihi salam menjawab, ya, engkau boleh menunggu di sini jika kamu menginginkannya. Kemudian sahabat dari Nabi Sulaiman alaihi salam mulai membangun rumah-rumah dan meminta penduduk di sekitar gua, bukit dan gubuk untuk datang dan tinggal di sana. Ketika orang-orang itu datang, mereka terkagum-kagum melihat cantiknya rumah-rumah yang telah dibangun. Mereka lihat bahwa rumah-rumah yang dibangun semuanya satu lantai, kecuali satu rumah dengan dua lantai. Maka penduduk di situ bertanya, wahai Tuan Tubah Harari, mengapa yang satu ini dibangun dengan dua lantai? Tuan Tubah menjawab, rumah ini disediakan untuk seseorang yang derajatnya sangat tinggi. Oleh karena itu dibuat dua lantai. Rumah ini saya bangun khusus untuk Rasul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rumah-rumah ini merupakan permukiman pertama di Yatrib, dan Tuan Tubah Harari dengan sabar menunggu kedatangan Nabi suci Nabi Muhammad Rasulullah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun dengan berjalannya waktu Tuan Tubah Harari menjadi makin tua dan makin lemah, dan datanglah saatnya untuk mengucapkan selamat tinggal pada dunia. Pada hari kematiannya, beliau menulis surat yang isinya, ya Rasul Allah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya mendengar dari Nabi Sulaiman, Nabi saya, bahwa Anda akan tiba di tempat ini. Saat-saat terakhirku sudah tiba dan saya harus meninggalkan dunia ini. Saya sudah membangun rumah ini untuk Anda, jadi mohon diterima rumah ini. Tuan Tubah Harari menyerahkan surat itu kepada putranya dengan permintaan untuk diserahkan kepada baginda Nabi dari para Nabi. Ketika kelak beliau tiba, demikianlah waktu berjalan terus. Abad demi abad berlalu dan diteruskan dari generasi-generasi keturunan Tuan Tubah Harari, dan akhirnya sampai ke tangan sahabat Ayyub Ansori radhiyallahu an. Ketika Rasulullah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Yatrib, Madinah, beliau diundang oleh setiap penduduk Madinah untuk tinggal di rumah mereka. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, aku akan tinggal di mana ontaku ini berhenti untuk istirahat. Dan onta itu memutuskan untuk beristirahat di depan pintu rumah sahabat Abu Ayyub Al-Ansori radhiyallahu an, baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bertanya kepada sahabat Abu Ayyub Ansori radhiyallahu an, dapatkah kamu berikan kepadaku amanatku? Sahabat Ayyub Ansori begitu kaget,
Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang baru datang ini tahu apa yang telah terjadi oleh leluhur-leluhurnya selama ratusan tahun. Mendengar itu beliau sahabat Ayu menjawab, "Ya Rasulullah, hanya ayah saya dan saya yang mengetahui adanya surat ini." Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Sesungguhnya aku melihat kakek buyutmu ketika dia menulis surat wasiat ini." Kisah ini dituturkan oleh Maulana Syekh Muhammad Nazim Al-Hakani. Semoga hikmah dan barokah mengalir, dan semoga karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menghiasi setiap hembusan nafas kita. Saya akhiri salam bedeguk 2020. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.